Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nukra dengan NIM 231031064 dari kelas SI 23B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah analitik dan visualisasi data, yang dimana kita diminta untuk membuat dashboard interaktif menggunakan Tableau. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yang pertama itu terkait tema dashboard yang saya pilih, kemudian tujuan dari dashboardnya, sumber dataset yang saya gunakan, kemudian KPI atau Key Performance Indicatornya, kemudian visualisasi, kemudian worksheet, tampilan dashboard akhir yang nantinya saya buat, kemudian filter atau fitur interaktif beserta insight yang didapatkan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Adapun tema dashboard yang saya pilih yaitu kesehatan atau health analytics. Nah, tujuan dashboardnya itu untuk menganalisis kondisi kesehatan tidur berdasarkan karakteristik responden seperti usia, pekerjaan, tingkat aktivitas fisik, tingkat stres, kategori BMI, dan gangguan tidur. Nah, hasil analisis yang diharapkan yaitu dapat membantu pengguna memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas tidur sehingga dapat menjadi dasar dalam meningkatkan pola hidup yang lebih sehat. Nah, kemudian sumber dataset yang saya gunakan yaitu Kaggle. Adapun jumlah datanya yaitu 374. Kemudian datasetnya ini berisi berbagai atribut yang berkaitan dengan kesehatan tidur dan gaya hidup seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, durasi tidur, kualitas tidur, aktivitas fisik, tingkat stres, kategori BMI, tekanan darah, detak jantung, jumlah langkah harian, dan gangguan tidur. Adapun KPI atau Key Performance Indicator yang digunakan yaitu yang pertama ada total responden dengan fungsi menampilkan jumlah responden yang dianalisis. Kemudian yang kedua ada average sleep duration dengan fungsi menampilkan rata-rata durasi tidur responden dalam satuan jam. Yang ketiga ada average quality of sleep dengan fungsi menampilkan rata-rata kualitas tidur dari responden. Kemudian yang keempat ada average stress level dengan fungsi menampilkan rata-rata tingkat stres dari responden. Kemudian yang terakhir ada average physical activity level dengan fungsi menampilkan rata-rata tingkat aktivitas fisik dari responden. Kemudian untuk visualisasi, di sini kita mempunyai 5 visualisasi. Yang pertama ada visualisasi sleep quality by occupation, ada sleep duration by age, ada physical activity versus quality of sleep, kemudian ada stress level by BMI kategori, kemudian yang terakhir yaitu ada visualisasi distribution of sleep disorder. Nah, visualisasi yang pertama ini yaitu sleep quality by occupation. Visualisasi ini menampilkan rata-rata kualitas tidur berdasarkan pekerjaan. Nah, grafik yang digunakan itu untuk membandingkan kualitas tidur antar profesi sehingga dapat diketahui pekerjaan dengan kualitas tidur tertinggi maupun terendah. Nah, di sini kualitas tidur tertinggi itu jatuh pada engineer, kemudian terendah itu jatuh kepada sales representative. Kemudian visualisasi yang kedua itu ada sleep duration by age. Visualisasi sleep duration by age ini menunjukkan rata-rata durasi tidur berdasarkan usia. Nah, grafik ini membantu melihat bagaimana lama waktu tidur bervariasi pada setiap kelompok usia tertentu. Selanjutnya, visualisasi yang keempat itu ada stress level by BMI kategori. Nah, visualisasi ini menampilkan rata-rata tingkat stres pada setiap kategori BMI seperti normal, normal weight, overweight, dan obesitas. Nah, grafik ini digunakan untuk membandingkan tingkat stres antar kategori BMI dan melihat kategori mana yang memiliki rata-rata stres yang lebih tinggi. Kemudian, visualisasi yang terakhir itu ada distribution of sleep disorder yang menunjukkan distribusi jenis gangguan tidur yang dialami responden seperti known atau tidak ada gangguannya, kemudian insomnia, dan sleep apnea. Nah, grafik ini memudahkan pengguna melihat proporsi setiap kategori gangguan tidur dalam dataset. Kemudian worksheet yang digunakan itu ada 10.
Yang pertama, KPI total responden, yang kedua KPI average sleep duration, yang ketiga KPI average quality of sleep, yang keempat KPI average stress level, yang kelima KPI average physical activity, yang keenam sleep quality by occupation, yang ketujuh sleep duration by age, yang kedelapan physical activity versus quality of sleep, yang kesembilan stress level by BMI category, yang ke-10 atau terakhir yaitu distribution of sleep disorder. Nah, kemudian ini merupakan tampilan dashboard akhirnya. Jadi dashboardnya itu bernama Sleep Health and Lifestyle Dashboard. Nah, jadi dashboard ini dirancang untuk menyajikan informasi mengenai kondisi kesehatan tidur dan gaya hidup responden secara ringkas dan interaktif. Nah, pada bagian dashboard itu ditampilkan 5 KPI yang tadi. Kemudian selain itu dashboard dilengkapi dengan 5 visualisasi utama seperti sleep quality by occupation untuk membandingkan kualitas tidur berdasarkan pekerjaan, kemudian sleep duration by age untuk melihat rata-rata durasi tidur berdasarkan usia, kemudian physical activity versus sleep quality untuk mengamati hubungan antara aktivitas fisik dan kualitas tidur. Kemudian stress level by BMI kategori untuk membandingkan tingkat stres pada setiap kategori BMI. Serta yang terakhir yaitu distribution of sleep disorder yang menampilkan proporsi gangguan tidur pada responden. Nah, dashboard ini juga menyediakan filter seperti gender, occupation, BMI kategori, dan sleep disorder sehingga pengguna dapat mengeksplorasi data sesuai kebutuhan. Nah, adapun insight yang diperoleh berdasarkan hasil visualisasi pada Sleep Health and Lifestyle Dashboard yaitu seperti yang pertama, kualitas tidur berbeda pada setiap pekerjaan. Nah, visualisasi dari sleep quality by occupation itu menunjukkan bahwa engineer memiliki rata-rata kualitas tidur tertinggi, sedangkan sales representative memiliki rata-rata kualitas tidur yang terendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan dapat berkaitan dengan perbedaan kualitas tidur. Nah, yang kedua, durasi tidur cenderung meningkat pada kelompok usia. Nah, berdasarkan visualisasi dari sleep duration by age, responden pada usia 54 hingga 57 tahun memiliki rata-rata durasi tidur yang lebih tinggi dibandingkan beberapa kelompok usia yang lebih muda. Nah, hal ini menunjukkan adanya variasi durasi tidur berdasarkan usia. Kemudian, insight yang ketiga itu aktivitas fisik menunjukkan kecenderungan berhubungan dengan kualitas tidur. Nah, pada visualisasi physical activity versus sleep quality, sebagian besar responden dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi memiliki kualitas tidur pada kisaran 7 hingga 10 jam. Nah, namun terdapat beberapa pengecualian sehingga hubungan tersebut tidak bersifat mutlak. Nah, kemudian insight yang keempat, kategori BMI overweight memiliki rata-rata tingkat stres tertinggi. Nah, visualisasi pada stress level by BMI kategori menunjukkan bahwa responden dengan kategori overweight memiliki rata-rata tingkat stres yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kategori BMI lainnya, sedangkan kategori normal memiliki rata-rata tingkat stres yang paling rendah. Kemudian, insight yang terakhir yaitu mayoritas responden tidak mengalami gangguan tidur. Nah, berdasarkan visualisasi distribution of sleep disorder, sebagian besar responden berada pada kategori non atau tidak memiliki gangguan. Nah, sedangkan insomnia dan sleep apnea memiliki jumlah yang lebih sedikit. Kemudian yang terakhir untuk kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulannya yaitu dashboard sleep health dan lifestyle berhasil menyajikan informasi mengenai kondisi kesehatan tidur dan gaya hidup responden secara interaktif. Nah, berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa kualitas tidur berbeda pada setiap jenis pekerjaan, durasi tidur bervariasi menurut usia, serta terdapat kecenderungan hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur. Nah, selain itu, kategori BMI tertentu memiliki rata-rata tingkat stres yang lebih tinggi, sementara sebagian responden tidak mengalami gangguan tidur. Dengan adanya visualisasi
navigasi, dan filter fitur interaktif, pengguna dapat mengeksplorasi data secara lebih mudah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada pun rekomendasinya. Yang pertama, meningkatkan aktivitas fisik secara rutin sebagai salah satu upaya untuk mendukung kualitas tidur yang lebih nyenyak. Kemudian, melakukan pengelolaan stres terutama bagi responden dengan kategori BMI overweight melalui penerapan pola hidup sehat, olahraga, maupun aktivitas relaksasi. Kemudian yang ketiga, memberikan perhatian lebih pada profesi dengan kualitas tidur yang lebih rendah seperti sales representatif melalui edukasi mengenai pentingnya menjaga pola tidur dan keseimbangan antara pekerjaan dengan waktu istirahat. Kemudian mempertahankan kebiasaan tidur yang sehat bagi responden yang tidak mengalami gangguan tidur, serta meningkatkan kesadaran mengenai gejala gangguan tidur agar dapat dilakukan penanganan lebih dini. Sekian yang dapat saya jelaskan dari dashboard interaktif yang telah dibuat menggunakan Tableau. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.